Kita akan diperlihatkan dengan beberapa dokter dan juga peneliti yang sedang menciptakan sebuah robot manusia yang dapat menuruti semua perintah manusia. Dari mulai melakukan pembuahan sampai ke tugas-tugas seorang istri. Di sini mereka belum tahu bahwa robot yang mereka ciptakan akan membawa masalah besar untuk kehidupan manusia. Good morning, dear Betty. Cerita berlanjut kepada seorang pria bernama Ronnie yang habis dinner bersama istrinya bernama Kay. Mereka terlihat sama-sama saling mencintai dan merasa bahwa dunia hanya milik mereka berdua. Kalau yang lain kontrak kali ya. Tragisnya suatu insiden mengenaskan terjadi. Pas pulang dari makan malam, mereka berdua dirampok hingga mengakibatkan Kay meninggal dunia. Sementara Ronnie terluka parah di bagian kepala. I apologize, darling. Could you just do me a quick favor and let me know? Hey! Hey! Get up! Kejadian itu membuat hidup Ronnie jadi terpuruk dan merasa kesepian. Sampai suatu hari tetangganya Barry memperkenalkan pacar robotnya bernama Anna. Ia kasihan melihat Ronnie yang gak bisa mengikhlaskan kepergian istrinya. Oleh sebab itu, dia memberikan kartu nama perusahaan robot manusia agar Ronnie gak hidup sendirian. I still have an Hendrix whole recipe book. Something to remember her by. Then you might consider yourself. You won't regret it. Mendengar saran dari Barry, Ronnie mulai mencari perusahaan robot itu lewat internet. Ia mempelajari teknologi ini sampai-sampai tertarik dan memutuskan untuk memesan satu robot yang secara fisik hingga rupa mirip seperti Kay mendiang almarhumah istrinya. I'm Don Daniels, and I'm here to introduce you to a dazzling day. Beberapa hari kemudian, staf paket secara pribadi datang untuk memberikan pesanan ke rumah Ronnie. Saat Ronnie membuka isi paketnya, ternyata di dalam terdapat komponen tenaga plastik. Cara awal menghidupkannya ialah hanya cukup mengisi dayanya menggunakan energi matahari. Dan jika ingin merubah seperti orang nyata, cukup merendam dengan air khusus. Keep this plugged in. Needs to be fully charged. Every will self-charge using solar energy. Ever has a power failure, then you can always recharge as the process finishes. Okay. Menjelang malam, model robot itu berubah menjadi orang sungguhan. Ronnie pun duduk di sampingnya dan menunggu robot berwujud istrinya terbangun. Sialnya pas Ronnie mulai ketiduran, robot Kay terbangun melihat anjing peliharaan Ronnie. Nah, karena nggak ada data anjing di sistem robot Kay, jadi dia menganggap bahwa anjing Ronnie adalah musuh. Keesokan harinya, Ronnie pun bertemu dengan temannya yang bernama Tulus. Si Tulus ini tahu kalau Ronnie beli robot, jadi dia menyarankan ke Ronnie untuk berhati-hati karena dia juga punya robot sebelumnya. Cuma sialnya robot si Tulus nggak pernah mau patuh. Alhasil, Tulus pun mengembalikan robot tersebut lantaran takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Hal tersebut membuat Ronnie jadi mimpi buruk. Tapi dengan sekejap, robot Kay mengubah pikiran buruk Ronnie terhadapnya. Robot Kay melayani Ronnie persis seperti mendiang istrinya dulu. Dari mulai menyiapkan makanan sampai mendengarkan keluh kesah cerita curhatan Ronnie tentang mendiang sang istri. Dan sudah pasti, pembuahan pun gak luput diberikan robot Kay untuk Ronnie tercinta. Come to bed. Saat pagi hari, Ronnie terkejut melihat Kay nggak ada di kasur, yang mana ternyata Kay sedang browsing beberapa berita dan juga sosial media. Yang membuat Ronnie diam 1000 kata. Si Kay ini bertanya kenapa manusia saling membunuh dan juga merusak lingkungan. Ronnie yang nggak bisa menjawab pun lantas pergi bekerja meninggalkan Kay sendirian di rumah. Begitu Ronnie pergi, anjing peliharaan milik Ronnie menggonggong kepada si Kay. Entah apa yang ada di sistem robot ini, dengan kejam dia membunuh anjing tersebut secara sadis.
Nggak lama kemudian, datang tukang reparasi ingin memperbaiki keran air yang rusak. Si tukang pun mulai sadar nih kalau si Kay ini bukanlah manusia dan hanya sekedar robot. Si tukang pun mencuri barang, lalu mulai melecehkan si Kay, sehingga ia merasa terancam. Sistem perlindungan diri Kay mulai aktif, sampai mengakibatkan si tukang tewas. Just looking for something? You're fucking crazy, woman. I'm calling the police. Setelah semua kekacauan ini terjadi, tiba-tiba kakak Ronnie datang dan mengira bahwa Kay adalah pembantu si Ronnie. Hingga saat Kay menoleh, kakaknya Ronnie pun terkejut lalu pingsan seketika. I didn't realise Vic had a cleaner. I'm his wife. Ketika kakak Ronnie tersadar, ia pun menyarankan agar Ronnie membuang robot Kay itu supaya Ronnie bisa menerima kenyataan bahwa istrinya telah tiada. Ronnie yang mendengarnya mengabaikan omongan dari si kakak. Secara mendadak, Ronnie teringat akan anjingnya. Dia berniat pengen ngajak si anjing jalan-jalan. Namun ketika Kay bilang kalau anjingnya hilang, Ronnie langsung marah dan keluar rumah. I take Kathy for a walk. Where's Kathy? Joanna came in, she left the door open. The dog ran away. I really don't need this. It's just a Barry, tetangganya Ronnie, tiba-tiba datang mengunjungi rumah dan berniat pengen melakukan pembuahan bersama si Kay. Nah, di sini Kay pun menanyakan bagaimana dengan robotnya si Barry kalau mereka berdua melakukan pembuahan. Barry pun berkata bahwa dia akan mengembalikan robotnya karena menurutnya robot hanyalah sebuah mainan. Jelas hal itu membuat Kay marah dan langsung mengusir Barry. Nasib sial bagi Barry, ternyata robotnya dan Kay itu satu koneksi. Jadi dia mendengar semua percakapan Barry. Robot Anna pun akhirnya membunuh Barry dengan sadis. Setelah itu kakak Ronnie datang, lalu Kay menghabisinya dengan bantal sampai tewas seketika. Saat Ronnie pulang, ia nggak melihat Kay sama sekali. Nah, saat melihat lokasi GPS si Kay, ternyata Kay datang ke danau. Ronnie pun merasa nih ada yang janggal. Lalu ia melihat bagaimana cara mematikan robot Kay itu. Dan setelah Ronnie tahu, ia pun bergegas menuju danau ditemani oleh si Tulus. Di tengah perjalanan, Ronnie dan Tulus berpisah mencari di mana robot Kay itu berada. Namun nasib sial bagi si Tulus. Tiba-tiba ia dibunuh oleh robot wanita yang membunuh suaminya di awal film tadi. Sementara itu, Ronnie pun akhirnya menemukan robot Kay yang lagi berada di dekat danau. Ronnie pun menanyakan di mana keberadaan kakaknya. Robot Kay pun memberitahu bahwa kakak Ronnie dan juga anjingnya telah ia bunuh. Jelas aja itu membuat Ronnie kesal dan langsung ingin mematikan sistem Kay. Tapi sialnya robot wanita mengejarnya sampai si Ronnie terpojok. Untung aja ada salah satu staf perusahaan robot yang datang mematikan robot itu, karena ia melihat bahwa ada yang salah di sistem robot mereka. Lalu Ronnie pun kembali ke danau menemui Kay. Namun saat ingin mematikan sistemnya, si Ronnie malah gagal lantaran robot Kay memukulnya hingga pingsan. Selang beberapa saat, Ronnie pun tersadar dan terkejut melihat semua orang yang dibunuh oleh robot Kay kembali hidup dan dijadikan robot. Di sini robot Kay mengatakan bahwa mereka semua adalah keluarga terbaik untuk bisa menjaga si Ronnie. Tentu saja itu membuat Ronnie takut dan marah, hingga akhirnya ia pun langsung mematikan sistem robot Kay dan juga robot yang lain. Dan film pun selesai. dinner. I love you.